Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34, Kebebasan yang Terlambat. Gabriel masih duduk termenung di dalam sel. Seraya memikirkan Friska, Kuina, Bunda Laksmi dan Ayah Yuda. Yang sudah 1 bulan lebih belum menjenguknya lagi. Mungkin mereka semua sedang sibuk. Gabriel Ferdinand, panggil polisi yang langsung membuat Gabriel mendongakkan kepalanya. Saya, Pak. Jawab Gabriel seraya bangkit berdiri dan mendekat ke arah pintu sel. Ayo ikut. Perintah petugas seraya membuka pintu sel dan menggelandang Gabriel keluar dari jeruji besi tersebut. Petugas tadi membawa Gabriel ke sebuah ruangan, di mana ada Sasi, Jimmy, dan beberapa petugas di ruangan tersebut. Sasi, Jimmy, sedang apa di sini? Tanya Gabriel bingung. Pak Gabriel, silahkan duduk. Salah seorang polisi mempersilahkan Gabriel untuk duduk. Ini ada apa? Ya, Pak. Tanya Gabriel bingung. Jadi begini, tadi 2 adik ini memberikan rekaman CCTV saat kejadian penganiayaan. Polisi memutar rekaman CCTV yang dibawa oleh Sasi dan Jimmy lalu menunjukkannya pada Gabriel. Kami juga sudah memeriksa rekaman yang tempo hari dipakai Franklin untuk melaporkan Anda. Dan video itu memang sudah diedit sedemikian rupa. Istri saya sudah menjelaskannya waktu itu, tapi Bapak semua tidak percaya. Bapak semua sudah buta oleh uang dari keluarga Franklin. Gabriel meluapkan kemarahannya pada polisi kepolisian yang memihak pada Franklin. Hanya karena keluarga Franklin kaya raya. Kami benar-benar minta maaf, Pak Gabriel. Dari pihak keluarga Franklin juga sudah mengirimkan perwakilan untuk mencabut laporan dan membayar ganti rugi atas semua tuduhan pada Pak Gabriel. Petugas polisi menunjuk pada seorang pria berkemeja rapi yang sejak tadi diam. Kenapa bukan Franklin atau orang tuanya yang datang untuk minta maaf? Tanya Gabriel masih dilingkupi emosi. Sebenarnya, kedua orang tua Franklin tengah berduka. Karena kemarin mobil yang ditumpangi Franklin dan Lexi terlibat kecelakaan beruntun, Pak Gabriel. Franklin dan Lexi tidak selamat dan meninggal di tempat. Jadi saya sebagai perwakilan dari keluarga Franklin dan Lexi meminta maaf pada Pak Gabriel atas tuduhan palsu ini, ungkap pria berkemeja hitam tersebut panjang lebar. Karma setimpal, gumam Gabriel lirih. Kami sudah mencabut semua laporan, dan Pak Gabriel bisa pulang ke rumah. Kami juga sudah menyiapkan uang ganti rugi. Pria berkemeja hitam tadi memberikan sebuah cek pada Gabriel. Semoga Pak Gabriel mau memaafkan Lexi dan Franklin atas semua kenakalan mereka semasa hidup. Gabriel hanya bungkam, tidak mudah memberikan maaf untuk 2 bocah keparat yang sudah melakukan kenakalan. Yang begitu keterlaluan menurut Gabriel. Tapi mereka juga sudah mendapat ganjaran setimpal, jadi tak ada gunanya juga menyimpan dendam. Sekali lagi kami mohon maaf, Pak Gabriel. Ucap perwakilan keluarga Franklin dan Lexi tadi sekali lagi. Ya, jawab Gabriel singkat. Anda sudah bebas mulai hari ini, Pak Gabriel. Ujar petugas kepolisian yang langsung membuat Gabriel bernafas lega. Gabriel sudah tak sabar untuk segera pulang ke rumah dan bertemu dengan Bunda Laksmi, Ayah Yuda, Kuina dan Friska. Gabriel ingin secepatnya mengusap perut Friska yang pasti sekarang sudah sedikit membuncit. Om Bril, tegur Sasi membuyarkan lamunan Gabriel. Sasi,
Jimmy, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Gabriel memeluk kakak beradik itu seraya tersenyum bahagia. Sasi jadi tak tega mengatakan pada Gabriel soal Friska, yang sudah 1 bulan ini pergi dari rumah dan belum ada kabar. Friska juga belum menghubungi Sasi, padahal waktu itu Friska sudah janji untuk segera menghubungi Sasi jika ia sudah sampai di tempat ia akan bersembunyi. Entah di belahan bumi bagian mana. Apa Friska tahu aku bebas hari ini? Tanya Gabriel selanjutnya pada Sasi yang langsung bertukar pandang dengan Jimmy. Friska tidak tahu? Tanya Gabriel lagi yang langsung membuat Sasi menggeleng samar. Jangan diberitahu, aku akan mengejutkannya, ucap Gabriel penuh antusias seraya merengkuh kedua pundak Sasi. Sasi jadi serba salah sekarang. Tapi, Om, Kuina. Sasi akhirnya memilih memberitahu soal Kuina yang masih berada di rumah sakit. Setelah kemarin gadis itu menjadi saksi kecelakaan yang menewaskan Franklin dan Lexi. Kuina kenapa? Tanya Gabriel yang raut wajahnya sudah berubah khawatir. Kuina dirawat di rumah sakit, Om, karena saat kecelakaan beruntun kemarin, Kuina ada di TKP dan melihat semuanya. Bukan Sasi melainkan Jimmy yang menjelaskan pada Gabriel. Tapi Kuina baik-baik saja, kan? Dia di rumah sakit mana? Cecar Gabriel yang sepertinya sudah lupa perihal kejutannya pada Friska. Sasi dan Jimmy segera memberitahu Gabriel rumah sakit tempat Kuina dirawat. Nanti soal Friska yang kabur dari rumah biar keluarga Gabriel saja yang menjelaskan. Sasi dan Jimmy tak mau ikut campur. Setelah mendapat informasi tentang rumah sakit tempat Kuina dirawat, Gabriel tak membuang waktu lagi dan segera meluncur menuju ke rumah sakit untuk memastikan keadaan sang putri. Papi, Kuina dan ayah Yuda masih merasa tak percaya. Karena mendadak Gabriel sudah berada di rumah sakit. Apa Gabriel sudah bebas? Queen, kau baik-baik saja kan? Tanya Gabriel yang sudah memeluk Kuina dengan erat. Seolah sedang meluapkan rasa rindu pada putrinya tersebut. Papi sudah bebas. Tanya Kuina seraya mengusap wajah Gabriel dan masih merasa tak percaya. Ya. Papi sudah bebas dari semua tuduhan dan keluarga Franklin juga sudah mencabut laporan mereka. Jawab Gabriel seraya kembali memeluk Kuina. Akhirnya kebenaranlah yang menang, Bril. Ujar ayah Yuda seraya menepuk punggung Gabriel. Ayah sehat? Tanya Gabriel yang sudah ganti memeluk ayah Yuda. Ya, seperti yang kau lihat. Ayah sehat? Jawab ayah Yuda seraya tertawa kecil. Friska dan bunda di rumah, ya? Pertanyaan Gabriel langsung membuat Kuina dan ayah Yuda bungkam. Gabriel memang belum tahu soal Friska yang pergi dari rumah dan belum pulang hingga detik ini. Entah apa yang akan terjadi jika Gabriel tahu. Ayah kenapa diam? Tanya Gabriel lagi menatap bergantian pada ayah Yuda dan Kuina. Bunda di rumah, ini ayah juga baru mau mengurus kepulangan Kuina karena sudah merengek anaknya. Jawab ayah Yuda sedikit tergagap. Sementara Kuina hanya memasang raut sendu karena kembali ingat pada Friska yang tak kunjung pulang. Kamu kenapa sedih, Queen? Tanya Gabriel yang sudah kembali merangkul Kuina. Mami Fris, Kuina menjawab dengan terbata-bata. Kangen sama Mami Fris, ini udah mau pulang, ujar Gabriel sedikit terkekeh. Sementara ayah Yuda sudah keluar dari kamar dan pergi ke bagian administrasi. Kuina menyeka air matanya dan memutuskan untuk memberitahu tentang Friska pada Gabriel di rumah saja.
Lebih tepatnya biar Ayah Yuda dan Bunda Laksmi yang memberitahu. Setelah Ayah Yuda membereskan administrasi, Kuina akhirnya bisa pulang bersama Gabriel dan Ayah Yuda. Gabriel sendiri sudah tak sabar untuk segera bertemu dan memeluk Friska. Ayah Yuda membuka pintu depan dan suasana rumah terasa sunyi. Tak ada aroma butter yang biasanya akan langsung tercium setiap Gabriel masuk ke dalam rumah. Bunda sedang tidak enak badan 2 hari ini, jadi produksi kue sementara berhenti dulu. Menunggu Bunda kembali sehat, terang Ayah Yuda seolah sedang memberitahu Gabriel. Kuina mau lihat Oma dulu, ujar Kuina yang langsung masuk duluan dan langsung menuju ke kamar Bunda Laksmi. Air mata Kuina bahkan sudah lolos di kedua pipinya. Karena ternyata Friska masih belum pulang ke rumah. Oma, panggil Kuina seraya membuka perlahan pintu kamar. Friska, kamu sudah pulang? Tanya Bunda Laksmi seraya berbalik untuk melihat siapa yang datang. Ini Kuina, Oma, jawab Kuina yang langsung memeluk Bunda Laksmi. Mami Fris masih belum pulang. Sambung Kuina lagi seraya berurai air mata. Bunda Laksmi juga sama sedihnya dengan Kuina. Cucu dan Oma itu kini saling bertangisan. Sementara di ruang tengah, Gabriel sudah duduk di sofa dan pria itu masih mencari keberadaan Friska yang masih belum terlihat. Apa mungkin Friska sedang istirahat atau tidur siang? Gabriel menatap ke arah pintu kamarnya yang sudah 1 bulan lebih tak ia sambangi. Friska pasti sedang tidur siang di dalam. Friska udah nggak ke sekolah, kan, ya? Tanya Gabriel sebelum pria itu bangkit dari duduknya dan hendak ke kamar. Gabriel sudah tak sabar untuk segera memeluk Friska. Tidak, jawab Ayah Yuda singkat. Gabriel akan mengejutkannya, ijar Gabriel yang sudah mengayunkan langkah menuju ke kamarnya. Bril, panggil Ayah Yuda saat Gabriel hampir sampai di kamarnya. Kau tidak mau menemui Bunda dulu? Tanya Ayah Yuda yang kembali menunda memberitahu Gabriel perihal Friska. Ya ampun, Gabriel menepuk keningnya sendiri dan membelokkan langkahnya menuju ke kamar Bunda Laksmi. Bunda, Gabriel pulang, sapa Gabriel seraya membuka pintu kamar Bunda Laksmi. Bunda kandung Gabriel itu masih tangis-tangisan bersama Kuina di kamar. Bril. Bunda Laksmi cepat-cepat menghapus air matanya. Bril pulang, Bun. Ucap Gabriel sekali lagi yang langsung memeluk erat Bunda Laksmi. Kamu akhirnya bebas, Bril. Bunda Laksmi mengusap wajah Gabriel dan tangisnya semakin pecah. Karena ingat pada Friska yang pergi dari rumah. Iya, Bunda. Bunda jangan sedih lagi, ya. Gabriel menghapus air mata yang bercucuran di kedua pipi Bunda Laksmi. Jangan sakit lagi. Kan mau nambah 2 cucu sebentar lagi. Sambung Gabriel yang malah membuat Bunda Laksmi kembali tergugu. Kuina yang tadinya masih berada di kamar sang oma, mendadak langsung pergi keluar dengan wajah yang bercucuran air mata. Kuina, panggil Gabriel bingung karena Kuina dan Bunda Laksmi yang tak berhenti menangis sejak tadi. Ini sebenarnya ada apa, Bun? Kenapa Bunda malah menangis? Tanya Gabriel bingung. Apa Friska sering membuat masalah selama Gabriel tidak ada? Tanya Gabriel semakin bingung. Bunda Laksmi menggeleng-gelengkan kepalanya. Bunda tidak tahu. Bunda sudah salah bicara apa pada Friska, Bril? Bunda itu sayang sama Friska, meskipun Bunda sering mengomelinya. Bunda Laksmi berkata masih sambil sesenggukan. Tapi Friska,
Bunda Laksmi mengusap air mata di pipinya dan tangisnya semakin kencang. Friska, kenapa, Bun? Tanya Gabriel tak sabar. Friska pergi dari rumah, Gabriel, tanpa pamit, tanpa bilang apa-apa, tidak bawa apa-apa juga. Ungkap Bunda Laksmi akhirnya yang langsung membuat Gabriel beringsut mundur. Dan wajah pria itu menunjukkan kekagetan yang luar biasa. Bunda, jangan bohong, Friska tidak mungkin pergi dari rumah. Friska sedang hamil dan dia itu sebatang kara, Bun. Gabriel keluar dengan cepat dari kamar Bunda Laksmi lalu langsung mendorong kasar pintu kamarnya. Friska, aku pulang, panggil Gabriel pada Friska seraya masuk ke dalam kamar yang gelap dan sunyi. Friska, kamu sedang mandi, sayang? Gabriel ganti membuka pintu kamar mandi dan hanya kehampaan yang Gabriel temukan. Friska, panggil Gabriel putus asa seraya keluar dari kamar. Gabriel mengecek semua ruangan yang ada di rumahnya untuk mencari Friska. Friska, kamu di mana, sayang? Aku sudah pulang dan bebas. Friska. Gabriel terduduk frustasi di sofa ruang tengah karena tak menemukan Friska dimanapun. Bril, ayah Yuda sudah menghampiri putranya tersebut dan mengusap punggung Gabriel. Friska pasti menginap di rumah Sasi, kan? Ya, Friska pasti di sana. Gabriel akan menyusul dan menjemputnya. Cetus Gabriel yang sudah dengan cepat menyambar kunci motor dan mengabaikan ayah Yuda yang berusaha untuk menghentikannya. Bril, Friska tidak ada di rumah Sasi. Teriakan ayah Yuda hanya sia-sia karena Gabriel sudah memacu motornya dengan cepat dan menuju ke rumah Sasi. Friska tidak ada di sini, Om. Jawab Sasi entah sudah yang keberapa kali. Lalu Friska kemana, sih? Friska tidak punya siapa-siapa di sini dan satu-satunya sahabat Friska yang paling dekat. Dan tahu segalanya hanya kamu, jadi kamu pasti tahu Friska di mana. Cecar Gabriel penuh emosi. Sasi benar-benar tidak tahu, Om, sumpah. Kalaupun Sasi tahu, pasti sudah dari kemarin Sasi memberitahu Oma dan Opa. Sasi juga cemas dengan keberadaan Friska. Jawab Sasi panjang lebar dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Friska hanya mengatakan kalau ia tak mau lagi jadi beban untuk keluarga Om Bril. Friska katanya mau menenangkan diri dan pergi ke suatu tempat. Tapi dia nggak ngasih tahu Sasi mau pergi kemana. Ujar Sasi lagi dengan raut wajah bersungguh-sungguh dan sama sekali tak terlihat berbohong. Gabriel menyugar rambutnya dengan kasar, lalu terduduk lemas di kursi teras rumah Sasi. Dia tidak chat kamu atau mungkin mengabari sesuatu? Gabriel masih pantang menyerah. Friska tidak membawa ponselnya, ujar Sasi lirih yang langsung membuat Gabriel kaget. Kuina dan Oma Laksmi menemukan ponsel Friska di halaman dekat pagar rumah Om Bril. Lanjut Sasi memberikan info pada Gabriel. Lalu sekarang ponselnya di mana? Tanya Gabriel penuh selidik. Di bawah Kuina sepertinya. Kata Kuina juga tak ada petunjuk apapun Friska pergi kemana. Jawab Sasi seraya mengendikkan kedua bahunya. Gabriel harus kembali menghela nafas frustasi. Oma dan Opa juga sudah mencari Friska ke tempat-tempat yang mungkin saja dikunjungi oleh Friska termasuk ke rumah lama Friska. Tapi tetap tak ada petunjuk apapun mengenai keberadaan Friska. Friska pergi keluar kota dan sama sekali tak mengatakan ia akan ke kota mana. Ujar Sasi lagi panjang lebar memberikan informasi dan Gabriel semakin terlihat frustasi sekarang.
Kamu kemana, Fris? Gumam Gabriel sendu. Kenapa harus main kabur-kaburan seperti ini? Ada lagi yang bisa Friska bantu, Mbak? Tanya Friska pada Mbak Ririn, salah satu orang tua asuh di panti asuhan tempat Friska bernaung saat ini. Dulu, Friska sering mengunjungi panti asuhan ini bersama Mama dan Papa. Saat kedua orang tua Friska itu masih ada. Kedua orang tua Friska memang salah satu donatur di sini. Namun setelah kasus yang menimpa kedua orang tua Friska, hingga akhirnya kecelakaan merenggut nyawa keduanya, Friska tak pernah lagi mengunjungi panti asuhan ini. Dan sekarang Friska kembali ke sini dan menumpang tinggal di sini. Kamu istirahat saja, Fris. Dari tadi sudah mondar-mandir juga. Kasihan itu dedeknya kalau kamu kecapean. Mbak Ririn mengendikkan dagunya ke arah perut Friska yang sudah mulai terlihat membulat. Nggak enak kalau Friska istirahat, sementara Mbak Ririn masih sibuk di dapur. Jawab Friska mencari alasan. Tak berselang lama, terdengar suara klakson dari mobil pick-up yang biasa mengantar beberapa bahan pokok sumbangan dari donatur juga untuk anak-anak di panti asuhan. Siang. Bersambung.